Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Sinta Zahra pada Road to CNBC Indonesia Awards 2025 Best Securities and Fund Managers yang bertajuk Tangkap Peluang Investasi di Era Baru Ekonomi RI. Dan di segmen ini kami akan berbincang bersama dengan Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Muhammad Misbakun. Selamat siang Pak Misbakun, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Selamat siang Mbak Sinta. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Baik Pak Misbakun, terkait dengan mungkin kondisi ekonomi saat ini ya. Sebetulnya kalau dari Komisi 11 sendiri bagaimana melihat artinya pasar modal saat ini dan juga mungkin jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini ya Pak. Kalau kita lihat kan di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita berada di 4,8, di kuartal kedua berhasil di 5,12%. Artinya mungkin kondisi ekonomi kita saat ini membaik. Lalu jika dikaitkan dengan pasar modalnya itu sendiri di kacamata investor global seperti apa? Jadi gini, kalau dilihat ada dua hal yang harus kita jelaskan kepada masyarakat terkait wajah ekonomi Indonesia. Ada wajah ekonomi makro Indonesia. Di dalam ekonomi makro itu kan pemerintah mempunyai peran yang sangat besar bagaimana membangun confidence kepada pasar. Bagaimana membangun policy-policy yang memberikan penguatan dan dukungan kepada pasar itu untuk tumbuh dan berkembang. Dan ini biasanya policy-policy itu ada di bidang fiskal, moneter, atau kemudian yang berkaitan dengan bagaimana regulasi di perbankan, jasa keuangan, dan lainnya, itu dimainkan oleh pihak otoritas. Dan ini mainnya di skala makro ekonomi. Kemudian kita lihat ada yang sifatnya praktis. Nah, dalam praktek bisnis ada yang namanya, kemudian kita lihat pasar modal Indonesia. Pasar modal Indonesia ini mempunyai wajah yang sangat unik. Bukan cuma unik, tapi dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat internasional, masyarakat investor terhadap apa sih yang sudah dikerjakan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi dia juga menggambarkan, mendeskripsikan tingkat kepercayaan investor kepada seberapa percaya mereka kepada negara Indonesia. Ya kan? Orang mengatakan, banyak mengatakan, oh kontribusi pasar modal kecil dalam size skala ekonomi kita yang begitu besar. Tetapi dia mendeskripsikan tentang kepercayaan. Ya kan? Tentang seberapa besar kemudian setelah kepercayaan, seberapa besar pasar modal kita itu memberikan return. Memberikan imbal balik terhadap para investor yang menanamkan uangnya di pasar modal. Itu. Kemudian emiten-emiten juga bisa mengembangkan usaha yang mereka kembangkan, yang mereka bangun, mereka kembangkan itu dalam sebuah pola standar akuntabilitas sebagai perusahaan publik. Nah, ini sebuah ekosistem yang besar ini kemudian dibangun oleh siapa ya? Oleh makroekonomi. Apakah cukup saja hanya dengan makroekonomi? Tapi tunggu dulu. Ada yang namanya stabilitas keamanan, ketertiban, kepastian hukum, ya kan, regulasi-regulasi yang memberikan daya dukung. Nah, ini semuanya menyampur di dalam satu kesatuan yang namanya kepercayaan itu kan, confident markets, confidence investor, kemudian kepercayaan internasional, regional, itu kan membangun sebuah reputasi yang dimiliki yang namanya, oh kalau saya berinvestasi di Indonesia itu menguntungkan. Dibandingkan kalau saya investasi di bursa saham Singapura, misalnya di bursa saham Kuala Lumpur, bursa saham Bangkok atau Vietnam dan sebagainya. Nah, orang membandingkan seberapa besar sih returnnya. Nah, ketika orang membicarakan betapa besar returnnya, orang mulai menarik juga seberapa berkualitas kita punya emiten. Seberapa kuat fondasi pasar modal kita. Ya kan? Seberapa kuat fondasi pasar modal kita. Dikembangkan oleh berapa emiten. IHSG kita seberapa kuat, seberapa rentan, mempunyai resiliensi seberapa kuat, dan sebagainya. Itu kan orang menanyakan. Akhirnya orang membicarakan tentang fundamental pasar dan fundamental emitennya itu, corporate yang ada di sana. Nah, inilah yang kemudian mau tidak mau menjadi sebuah kesatuan yang holistik, yang komprehensif dalam rangka kita membicarakan soal mengkaitkan makroekonomi dengan keadaan faktual di pasar modal Indonesia. Ya kan? Faktual di pasar modal Indonesia sampai saat ini, orang kenapa pada saat yang sama orang bisa keluar, bisa masuk, karena investor kan selalu wait and see. Mana yang menguntungkan. Baik, nah, Pak. Saat ini
orang menaruh kepercayaan. Bayangkan, di akhir Agustus sampai awal September ada situasi yang menurut saya sangat mengkhawatirkan bagi investor. Bursa saham mengalami kejatuhan, ya kan? Karena situasi ekonomi yang kaustik, ya kan? Tapi pada saat kemudian 2 minggu kemudian di minggu ketiga September seperti saat ini, IHSG udah di atas 8.000. Artinya apa? Free entry, free exit. Orang membangun kepercayaan, kemudian sampai tingkat kekacauan yang keamanan dan ketertiban yang seperti itu, orang masih memberikan kepercayaan kepada Indonesia. Baik Pak, tapi jika dikaitkan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga tentunya disetujui oleh DPR sendiri ya Pak. Ini dampaknya sejauh ini ke pasar modal kita nih seperti apa Pak? Artinya dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini apakah cukup memberikan pengaruh yang cukup signifikan? Jadi kan Anda menyampaikan bahwa sebetulnya mungkin certainty ini juga menentukan ya bagaimana investor mau berinvestasi di tanah. Ya, kepastian terutama. Dalam banyak kepastian dan regulasi, kemudian seberapa kuat regulasi yang disusun. Nah, kami di DPR itu selalu melihat bahwa seberapa besar sih manfaat sebuah regulasi itu disusun kalau itu berkaitan dengan masyarakat luas atau kemudian masyarakat tertentu atau investor, itu seberapa kuat keperpihakannya. Ya kan? Tentunya regulasi yang kita inginkan apabila industri itu baru tumbuh harus bersifat insentif. Ya kan? Contoh, pada saat pemerintah memberikan insentif kepada misalnya energi terbarukan. Ya kan, mobil listrik, ya kan, kemudian startup dan sebagainya. Lah, insentif itu UMKM. Nah, hal-hal yang seperti itu kan regulasi-regulasi yang sifatnya memberikan insentif terhadap apa? Terhadap sektor-sektor yang memberikan daya dukung kepada ekonomi secara fundamental. Ya kan? Seberapa besar kemudian kalau kita fundamental kita lihat seberapa besar industri itu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan seberapa besar dalam penciptaan lapangan kerja, itu kan fundamental. Nah, kalau dia diberikan dorongan regulasi, berapa kuat lagi tumbuhnya dan berapa besar lagi serapan tenaga kerjanya. Nah, itu kan yang selalu kita perhatikan, pro growth dan pro job, ya kan. Nah, inilah sebenarnya fundamentalnya. Karena apa? Kalau kemudian policy yang diambil oleh pemerintah diberikan penguatan oleh DPR, tentunya kita mengingatkan kepada pemerintah. Seberapa besar sih daya dukung tadi yang saya sampaikan itu terhadap pertumbuhan dan terhadap penciptaan lapangan kerja. Karena dua hal ini, kalau kemudian bisa sebuah investasi, baik itu investasi dalam negeri maupun investasi asing, itu kemudian memberikan dampak penciptaan lapangan kerja, maka dorongan kepada pertumbuhan akan tinggi. Itu yang kita ingatkan. Ketika pemerintah, salah satu contoh yang bisa saya sampaikan, ketika pemerintah membuat undang-undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN, di mana di sana diatur dan antara, kemudian diciptakan holding investasi dan holding operasional. Holding investasi selalu menyampaikan kepada kami di DPR, seberapa kuat dorongan investasi yang dibangun itu dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorongkan dorongan terhadap pertumbuhan. Itu. Nah, penciptaan lapangan kerja itu berapa ratus ribu dalam setiap investasi yang mereka bangun. Berapa puluh ribu. Dan secara total itu berapa juta orang yang bisa dipekerjakan. Nah, ini sangat penting untuk apa? Untuk menciptakan sebuah kebijakan makro yang menurut saya mau tidak mau makronya kita dapat, secara sektoral di industri kita juga memberikan penguatan. Itu. Baik Pak, tapi kalau kita berbicara mengenai aspek-aspek ya Pak yang mungkin akan memberikan dukungan atau mungkin perlu dikembangkan lagi di pasar modal kita, atau aspek-aspek apa sebetulnya yang perlu diperbaiki, karena kita tahu nih Pak, sebetulnya kan baru-baru ini DPR juga telah berbicara dengan OJK terkait free float saham. Free float saham. Apakah ada aspek-aspek lain sebetulnya yang perlu diperhatikan lagi saran dari DPR? Kita melihat bahwa size kita menyadari sepenuhnya, DPR menyadari sepenuhnya bahwa punya kesadaran penuh bahwa pasar modal kita itu makin lama mengenlarge, makin membesar dari jumlah emiten yang melakukan listing dan makin besar jumlah investor yang terlibat di dalamnya, termasuk likuiditas yang diinvestasikan.
Mau tidak mau, kalau kita mau membuat pasar modal kita makin besar, tentu instrumen-instrumen produknya harus diperkuat. Instrumen produk, instrumen regulasinya. Nah, contoh, pasar modal Indonesia harus memperkuat likuiditas. Likuiditasnya itu dengan cara apa ya? Free float-nya harus dinaikkan, threshold-nya. Jangan sampai kemudian orang memanfaatkan dana publik, ya kan, yang murah, di mana mereka tidak bayar bunga, cukup membayar dividen setiap akhir tahun, yang kemudian dipakai untuk mengembangkan usaha, tetapi kemudian yang di-share kepada publik itu mungkin cuma 15% saham pendiri yang di-share ke publik. Ya kita minta ditingkatkan minimal di kisaran di atas 30%. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia ini termasuk yang paling rendah free float share-nya. Itu. Nah, Indonesia harus menaikkan untuk apa? Makin memperkuat dan memperbesar. Itu. Tentunya lewat apa? Lewat regulasi. Nah, ini evaluasi yang sangat fundamental. Karena nanti akan masuk investor yang besar semacam sekarang Danantara melihat peluang investasi di pasar modal itu adalah peluang yang besar untuk dimasukin. Sekali aja Danantara masuk, itu kan bisa menjadi price maker. Baik, Pak. Nah, di saat price maker, terus kemudian dia tidak boleh menjadi pemain tunggal dong. Nanti dia terlalu mendominasi pasar. Nah, inilah kemudian harus ada likuiditas baru. Likuiditas baru di pasar modal itu dari mana? Ya, harus free float-nya harus dikembangkan, harus diperkuat. Share yang dibagi harus lebih banyak untuk bisa diakses oleh publik. Baik Pak, lalu terkait dengan keadaan atau situasi saat ini kan ada BUMN BPI Danantara ya Pak. Investor juga menanti-nantikan peran strategis antara Danantara di pasar modal RI. Nah, apakah DPR memiliki ekspektasi spesifik Pak dengan adanya kehadiran dari BPI Danantara ini? BPI Danantara itu bukan hanya DPR yang berharap, tapi Bapak Presiden. Bapak Presiden dengan ide dan gagasannya, salah satu visi misi Bapak Presiden itu adalah bagaimana Danantara BUMN itu menjadi instrumen bagi negara untuk mencapai kesejahteraan. Itu kan ujung konstitusi kita, mensejahterakan rakyat. Tapi instrumen negara untuk mensejahterakan rakyat. Instrumen negara mensejahterakan rakyat itu tentunya bagaimana BPI Danantara itu dengan structure BPI Danantaranya, kemudian ada holding investasi dan holding operasional, itu mereka bisa menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Kesejahteraan itu tentunya dengan gerakan ekonomi. Ya kan? Instrumennya di sana. Itu kan engine besarnya negara. Sebagai state-owned enterprise, state-owned company, maka BUMN ini kan, bayangkan di sektor energi mereka punya PLN, punya Pertamina, punya PGN, ya kan? Kemudian belum lagi jalur distribusi, jalur retailnya, ya kan? Ini kan menggerakkan, itu baru di itu. Belum lagi di sektor pangan, mereka ada jalur hulu, mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari pupuk sampai kemudian bibit. Nah, ini semua dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan peran yang sangat kuat sebagai core, sebagai inti dari pertumbuhan yang di-drive oleh negara, mereka hadir di pasar. Nah, BPI Danantara dengan kekuatan yang begitu besarnya, mereka tentunya mempunyai akumulasi cash flow yang kuat. Nah, itu ditarik di mana? Di BPI Danantara, di holding company-nya. Nah, sebagai holding company, tentunya mereka nanti akan bisa menjadi liquidity provider. Di mana? Di pasar modal. Memberikan dorongan. Nah, kalau kemudian Danantara aktif di pasar modal, keaktifannya di pasar modal ini harus ditopang oleh apa? Ya free float. Ya. Nggak bisa. Sekali masuk Danantara, dengan free float yang ada, kalau likuiditasnya selesai nih, cuma siapa yang nggak mungkin lah. Makanya tentunya para emiten yang menjual, menjual sahamnya di pasar modal harus mulai melihat peluang ini.
mereka tentunya daripada harus mencari likuiditas ke perbankan, mereka bisa melepas kembali misalnya 5%, kemudian menambah yang baru 15 menjadi 20, yang 20 menjadi 25, yang 25 menjadi 30. Atau karena apa? Banyak insentifnya. Insentif perpajakannya yang 40%, potongannya 3% PPh-nya. Nah, insentif ini harusnya dilihat sebagai sebuah peluang yang lain berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tapi mereka juga bisa mendapatkan dana murah di masyarakat. Baik, sangat menarik dialog kita bersama dengan Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Muhammad Misbakun, terkait dengan bagaimana sebetulnya gambaran dari pasar modal di tanah air seiring dengan juga mungkin beberapa kebijakan dari pemerintah yang juga disetujui dengan DPR. Harapannya mungkin ke depannya pasar modal Indonesia lebih menarik lagi dan juga bisa mendatangkan inflow ya Pak ya.